Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Thorik Almasdi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknologi pertanian terbaru. Tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ya, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita mengenai teknologi pertanian terbaru. Seiring berjalannya hari, seiring berjalannya waktu, dan teknologi yang kita gunakan pun semakin berkembang, mulai dari teknologi komunikasi, teknologi transportasi, terus berkembang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari menjadi semakin meningkat, menjadi semakin maju ya. Jadi kita harus bisa mengikutinya. Apabila kita tidak bisa mengikutinya, kita nanti akan ketinggalan zaman ya. Jadi kita mau tak mau harus mengikutinya, harus memakainya, yaitu salah satunya teknologi di pertanian. Pada kali ini kita akan membahas teknologi pertanian terbaru. Apa sih teknologi pertanian terbaru itu? Simak sampai habis. Oke, yang pertama ada namanya transplanter. Tahu transplanter itu? Ya, kita bisa lihat di gambar. Itu kurang lebih seperti itu bentuknya. Transplanter itu merupakan mesin penanam padi. Jadi yang tadinya masyarakat itu menanam padi menggunakan tangan mereka sendiri, mempekerjakan orang menanam secara manual. Di zaman modern ini kita bisa menanam padi menggunakan mesin, sehingga bisa menghemat waktu dan menghemat biaya, jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya Indo-Combine Harvester. Indo-Combine Harvester ini adalah mesin pemanen padi. Biasanya para petani itu kebanyakan masih menggunakan tangan ketika memanen padi. Jadinya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Di zaman yang modern ini, kita para petani khususnya ketika akan memanen itu sudah tidak perlu repot-repot lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah ada yang namanya Indo-Combine Harvester, yaitu mesin pemanen padi. Jadinya para petani tidak perlu capek-capek lagi ngarit di sawah ya dalam ketika memanen. Tinggal mereka menggunakan mesin, sudah tinggal menikmati padinya, tinggal menjemurnya, kemudian menggilingnya menjadi beras ya. Kemudian selanjutnya ada mesin pemilih bibit unggul ya. Para petani pastinya dalam memanen dalam menanam selalu memilih bibit yang bagus, bibit yang unggul. Agar apa? Agar hasil panen mereka itu melimpah dan kualitasnya bagus. Nah, di zaman sekarang yang sudah modern ini, para petani tidak perlu repot-repot lagi dalam memilih bibit unggul, harus memilih. Jadi sekarang ketika mau memilih bibit unggul, tinggal masukkan misalnya padi
yang akan ditanam ke dalam mesin tersebut nantinya akan terpisah mana bibit yang unggul dan mana bibit yang non unggul. Itulah mesin yang modern. Kemudian yang selanjutnya ada mesin pengering kedelai. Nah, dan mesin ini tuh bukan hanya digunakan untuk mengeringkan kedelai, namun bisa juga digunakan untuk mengeringkan padi, kopi juga bisa. Nah, jadi petani itu yang yang biasanya mengeringkan padi secara manual menggunakan cahaya matahari, di zaman sekarang itu sudah bisa mengeringkan padi menggunakan mesin padi kopi. Jadi petani itu tidak perlu menjemur kemudian mengangkatnya kembali ketika musim hujan mungkin. Wah, itu kan sangat merepotkan sekali. Dan adanya mesin ini itu sangat membantu para petani dalam memudahkan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada instalasi pengolah limbah. Ya, yang gambar yang sebelah kiri itu ada mesin pengolah limbah air. Nah, kenapa limbah air itu harus diolah sebelum dibuang? Karena agar nanti tidak terlalu banyak mencemari lingkungan, makanya harus diolah terlebih dahulu. Kalau hasil limbah pabrik, ya misalnya limbah pabrik langsung dibuang ke sungai misalnya, nanti kan akan sangat mencemari lingkungan, ya. Maka dari itu harus diolah terlebih dahulu agar presentasi pencemarannya bisa dikurangi. Kemudian yang sebelah kanan itu juga merupakan instalasi pengolah limbah, dan itu yang saya dapat infonya itu berada di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Jeruk Legi, ya. Saya juga di Cilacap, tapi saya di Kecamatan Mandenan. Dan itu merupakan instalasi yang bisa mengolah limbah menjadikan bahan bakar. Sangat wow sekali ya, dari limbah bisa dijadikan bahan bakar. Coba bayangkan, kan sangat istimewa gitu loh. Yang tadinya sampah yang tidak mempunyai nilai apa-apa diolah menjadi bahan bakar yang bisa berguna untuk kehidupan manusia, kan. Wow itu ya. Nah, itulah manfaat perkembangan teknologi. Bisa menjadikan barang yang tidak berguna menjadikan nilai gunanya yang tinggi, ya. Makanya kita harus menggunakan teknologi itu agar kita bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi ada nilai gunanya. Kemudian kita juga bisa lebih mengefektifkan waktu, lebih efisien juga, efisien tenaga, juga waktu, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.